mohon kerjasamanya teman-teman, untuk menjaga Kamtipmas. Nah, kalau bisa tidak ke atas, kalau bisa. Nah, kita orasi di bawah sini, kami di atas akan berjuang. Kami tidak akan turun dari nilai 8%. Itu mutlak. Mutlak itu. Baru. Ya. Kenapa saya mengusulkan 8%? Sekarang Indonesia sudah mengalami pemulihan ekonomi. Sejak 2021, negara telah melakukan pemulihan ekonomi. Kita bisa lihat sekarang banyak perusahaan sudah berjalan normal, dan tidak semua perusahaan terdampak COVID-19. Nah, itu jadi bahan pertimbangan kami untuk tahun ini ada kenaikan upah minimum kota. Nah, kedua, sekarang bahan pokok tinggi, Pak. Kita lihat kemarin mungkin viral itu minyak goreng naik 10.000, luar biasa naiknya. Ini minyak goreng ini salah satu kebutuhan pokok di dapur, belum yang lain-lain. Dan namanya barang naik susah turunnya. Nah, kenapa kami mengusulkan dengan ini? Karena UMK pun sudah tinggi, tapi tidak semua perusahaan menjalankan. Kita lihat seperti perusahaan Alfa dan kawan-kawan itu yang perusahaan multinasional itu jauh di bawah standar UMK, betul tidak? Ya, mereka saya tanya itu kalau karyawan baru rata-rata gajinya 1 juta, 1.200.000. Nah, kalau supervisor itu paling tinggi mungkin sekitar 2 jutaan. Jadi kalau UMK ini dijadikan alasan untuk bahaya kalau UMK tinggi nih, bisa berdampak pada pekerja yang di atas 1 tahun. Tidak juga, kenapa? Buktinya struktur skala upah tidak jalan, saudara. Dari tahun kemarin kami menekankan bahwa tahun kemarin kita naik 2%, 36.000. Tapi dengan catatan struktur skala upah harus ada implementasi. Nah, buktinya sekarang tidak ada. Implementasi dari struktur skala upah ini tidak berjalan. Jadi kami meminta kepada pemerintah bahwa tolong jangan cuma rapat penetapan ini berlalu begitu saja tanpa ada tindakan-tindakan penekanan kepada perusahaan-perusahaan mengenai struktur ini. Jadi saya harap pengertian dari teman-teman, kami di atas sudah berjuang. Kami murni mewakili pekerja, buruh di Makassar. Kami tidak berpihak kemanapun, tapi kami murni memilih. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada dari teman-teman lain. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke baik, selanjutnya untuk menanggapi langsung melakukan penegasan. Kalau tidak bisa 8%, kami keluar tinggalkan tempat. Saya kira itu saja. Sepakat kawan-kawan? Ya, saya kira itu saja. Mungkin. Ya, silakan teman-teman yang dari Dewan Pengupahan Orang untuk masuk kembali. Tapi 2%. Nah, sementara kami dari tadi ini mengusulkan 8% dengan berbagai pertimbangan. Nah, ini usulan kami tidak diakomodir. Begitu. Hasilnya bagaimana? Itu ada pertimbangannya bagaimana? Maksudnya? Hasil pertimbangannya bagaimana? Berapa hasilnya itu? Nah, itu tadi pemerintah dan Apindo sepakat di angka 1,2 atau sesuai regulasi jadi 3255 bertambah jadi 36.000. Oh, ini sudah klop ya, Pak? Sama-sama. Tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesempatan. Nah, kami tadi menganggap rapat ini adalah rapat ini ditunda. Oh, ditunda. Iya, kami anggapnya begitu, ditunda karena belum ada kesepakatan. Ditunda sampai kapan rencananya? Iya, sampai pemerintah mau menerima, mengakomodir kepentingan kami juga, usulan kami begitu. Tadi sempat disebut kita sudah usulkan sampai 8%. Indikatornya apa saja, Dok? Ya, indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi kan di nasional dan provinsi di atas 7%. Iya. Kedua, daya beli harga bahan pokok di lapangan kita lihat sekarang tinggi, termasuk BBM. Semua daya beli kami harapkan dengan kenaikan 8% ini adalah dapat meningkatkan daya beli pekerja dan produktivitas. Nah, dengan begitu kan pertumbuhan ekonomi bisa, ya saya yakin pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan begitu. Ya. Berarti belum ada kesepakatan ya? Belum. Yang sepakat ini baru itu ada pemerintah. Kalau dari pekerja belum. Iya. Adanya PP 36 yang mengatur kita, dan kebetulan kami Dewan Pengupahan Makassar tanggal 11 November sebelum penetapan ini kami konsultasi ke Kemenaker pusat. Jadi kami sudah mendapatkan formulasi untuk penetapan.
Kemudian apabila ada opsi-opsi yang diberikan oleh serikat buruh, dan ini kepentingannya kan ada 3, pemerintah, Apindo, dan buruh, itu adalah hal yang wajar ya, di mana-mana dan sama dengan sebelumnya. Cuma kan pada tahun ini memang situasi pandemi dan corona, kemudian ada PP 36 yang melandasi kita, maka kalau di provinsi Sulawesi Selatan kan tidak ada kenaikan. Sebenarnya kalau secara hati teman-teman saya maunya sama provinsi dengan Makassar, karena kan ibu kota katanya. Makassar kan ibu kota. Kemudian teman dari Apindo Pangkep juga tidak naik sama dengan tahun sebelumnya ya. DKI cuma naik 37.000 sekian ya. Dan ya tapi karena regulasi PP 36 ya kami pemerintah kesempatan kami yaitu naik sekitar 1,2% atau sekitar 39.000 rupiah. Memang berdasarkan PP itu Pak, itu ambang batasnya maksimal Iya, memang sesuai dengan angka-angka yang ada. Ya. Karena ini kan PP 36 perbaikan dari PP sebelumnya adalah sekarang bukan bermain opini tapi bermain data. Iya. Nah, data-data yang kita ambil semuanya ada data-data valid yang kita akui bersama. Itu kalau kita masukkan di rumus aturan PP 36 memang sebegitu. Sulawesi Selatan memang tidak mengalami kenaikan. Dan Makassar masih ada kenaikan, itu kurang lebih 1,2%. Itu dan upah Makassar memang sudah jauh daripada batas buruh. Terus kedepannya kelanjutannya seperti apa Pak dengan tidak disepakatinya oleh buruh? Apakah ada lagi rapat lanjut atau bagaimana? Kalau menurut kami kita kan rapat untuk merekomendasikan, Ya. ya. Jadi kita merekomendasikan ke wali kota, ke gubernur bahwa perubahan mengusulkan seperti ini. Jadi nanti tinggal diputuskan sama wali kota melalui bapak. Berarti penetapannya tetap jalan ya Pak, meskipun tidak disepakati oleh buruh. Di mana sih kalau rapat Dewan Pembina selalu ada banyak ada beberapa opsi. Nanti tinggal di regulasi yang menentukan seperti itu. Cuma regulasi tahun ini pertama memang tegas ya dan tidak menimbulkan banyak perdebatan. Karena memang berdasarkan by data ya, by angka. Iya. Bukan berdasarkan opini. Kalau boleh tahu Pak, kalkulasinya bagaimana? Apa? Sampai itu 1,berapa% itu? Kalkulasinya bagaimana? Oh, itu semua angka dimasukkan. Ada angka kemiskinan, ada angka pengangguran, ada inflasi, ada pertumbuhan. Dan memang kan pertumbuhan Makassar kan bulan pertama minus, kemudian 2 naik, 3 turun lagi. Itu semua angka-angka itu diramu melalui data-data BPS yang sudah disiapkan memang dan bisa malah saya lupa websitenya, ada websitenya, kalkulator UMK. Ini termasuk mempertimbangkan kenaikan dengan biaya apa semua Pak, segala macam. Iya, kenaikan sudah dipertimbangkan sama inflasi kan? Iya. Itu sudah dipertimbangkan. Dan kami juga di Makassar ada survei KHL. Survei KHL itu jauh, kita sudah di atas 100% dari KHL. Maksudnya kita bersama serikat di Dewan Pembina itu selalu turun ke pasar selamanya 4 kali, bulan 1, 2, 3, 4. Kita memantau 60 item harga-harga kebutuhan pokok. Itu rata-rata kalau kita Makassar 3,3 juta sekian, KHL kita masih di bawah. Artinya kita sudah di atas KHL. Karena memang PP 36 ini tujuannya adalah untuk untuk produktivitas dan juga untuk membuka peluang kerja. Ya. Karena disparitasnya jauh sekali deh. Iya. Jawa Tengah 1,8, investor lebih lari ke sana. Angka itu 1,2%. Tentunya tidak menetapkan serta-merta, tapi kita punya regulasi, kita punya formula, ya. Kita ada data dari BPS, kemudian ada pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, ada rata-rata konsumsi per kapita, kemudian rata-rata jumlah anggota rumah tangga, kemudian rata-rata jumlah anggota yang bekerja, kemudian kita lagi menambah satu item terkait dengan survei, ya, monitoring kelayakan hidup, ya. Kelayakan hidup di 5 pasar tradisional di Kota Makassar untuk menetapkan nilai upah minimal kota itu 1,2%. Jadi kalau kita rupiahkan itu terjadi kenaikan sebesar 39.559 rupiah, ya, 39.559,35 rupiah.
itu kan sudah dari ambang, kan ada ambang batas maksimal, ada ambang batas minimal, itu kita sudah tengah-tengahnya. Dan itu kita tetapkan dengan pertimbangan formulasi tadi itu. Ya, kalau kita bandingkan dari daerah lain ada yang angka itu tidak mengalami kenaikan, provinsi tidak mengalami kenaikan. Hanya Kota Makassar yang mengalami kenaikan, tentunya dengan formulasi. Adapun dinamika daripada penentuan UMK itu saya kira hal yang biasa terjadi dalam setiap tahun ini loh. Ini momen setiap tahun. Kita juga tidak ingin bahwa ketika kita akan menaikkan lebih dari 1,2%, tentu ada formula tersendiri. Ya, ada mereka akan menuntut 8%. Tapi apa regulasinya? Kan tidak mungkin data-data kita memantau, semua ada regulasi dari pusat sehingga kita menyimpulkan 1,2. Kalau mereka menuntut 8%, apa potongannya, apa rincian-rinciannya, apa formulasi. Nah, kalau kita melihat ya namanya juga keinginan, ya keinginannya memang mau naik. Di satu sisi juga kita akan melihat kemampuan dari perusahaan. Ketika UMK naik sampai 8%, bagaimana pasti ada perusahaan yang akan gulung tikar. Ya, karena tidak mampu membayar pekerja, itu pertama. Yang kedua, bisa saja pengusaha investor ini akan lari ke tempat lain yang UMK-nya lebih sedikit. Yang paling rendah UMK-nya itu kan di Jawa Tengah, cuma 1,8 juta. Yang paling tinggi kan DKI. Nah, ketika itu kita terapkan di Makassar.